Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Selvina dari kelas 2AD akan memaparkan materi tentang kas dan piutang. Yang pertama, pengertian kas. Kas merupakan aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Contoh aset keuangan dan non-keuangan. Aset keuangan terdapat kas, pinjaman dari piutang, investasi pada efek utang, dan investasi pada efek ekuitas. Sedangkan aset non-keuangan terdapat persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, dan aset tak berwujud. Adapun karakteristik kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, serta media pertukaran yang standar, dan dasar untuk mengukur serta menghitung item lainnya. Kas juga diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau aset lancar. Adapun kas terdiri dari beberapa contoh. Yang pertama, koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan rekening tabungan. Pelaporan kas. Setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga menghindari risiko akan perubahan suku bunga. Adapun contohnya seperti surat pembendaharaan negara atau SPN, surat berharga, dan dana pasar uang. Kebanyakan orang berpikir bahwa setara kas itu sama dengan kas. Tetapi itu pernyataan yang tidak benar. Dan sekarang muncul kemungkinan bahwa setara kas akan dihilangkan dari penyajian laporan keuangan. Untuk itu, perusahaan akan melaporkan kas saja. Kas terbatas. Perusahaan memisahkan kas terbatas dan kas biasa untuk tujuan pelaporan. Jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan itu sendiri. Di sisi lain, perusahaan menyajikan kas yang dibatasi penggunanya pada bagian yang tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Jika perusahaan memegang kas tersebut untuk jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang. Adapun contoh kas yang dibatasi atau disisihkan. Yang pertama, perluasan pabrik, pelunasan utang jangka panjang, cerukan bank. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan mengenai ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Jumlahnya material, maka perusahaan mengungkapkan item ini secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Terdapat ringkasan item yang terkait kas. Selanjutnya, piutang. Piutang merupakan aset keuangan dan sering disebut sebagai instrumen keuangan. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai aset lancar atau jangka pendek dan aset tidak lancar atau jangka panjang. Biasanya pelanggan yang sering berhutang kepada perusahaan atas barang yang dibeli atau jasa yang diberikan perusahaan mungkin akan melakukan subklasifikasi hutang dagang dengan item piutang usaha dan wesel tagih. Piutang non-dagang timbul dari berbagai transaksi. Beberapa contoh piutang non-dagang sebagai berikut. Yang pertama, uang muka kepada direksi dan karyawan. Uang muka kepada entitas anak, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan dan kerugian. Simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Piutang dividen dan bunga. Yang terakhir, klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban bencana, kasus persidangan yang tergugat, badan pemerintah untuk restitusi pajak, perusahaan logistik umum untuk barang yang rusak atau hilang, kreditor untuk barang retur, rusak atau hilang, pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan. Pengakuan piutang. Terdapat dua faktor yang dapat mempersulit pengakuan atau pengukuran harga pertukaran. Yang pertama, ketersediaan diskon. Dan yang kedua, tidak diakuinya unsur bunga. Ketersediaan diskon dibagi menjadi dua, yaitu diskon dagang dan diskon tunai. Diskon dagang biasanya digunakan perusahaan untuk menghindari perubahan katalog yang sering terjadi dan untuk mengubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda serta menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing.
Diskon dagang biasanya disebutkan dalam persentase. Diskon tunai, yang disebut dengan diskon penjualan, digunakan untuk mendorong pembayaran yang cepat, dan diskon tunai umumnya disajikan dalam termin seperti 2/10, N/10, dan lain-lain. Diskon tunai menggunakan dua metode. Yang pertama metode bruto dan metode neto. Seperti gambar yang terlihat di sini adalah metode bruto versus metode neto. Jika menggunakan metode bruto, perusahaan melaporkan potongan penjualan sebagai pengurang penjualan dalam laporan laba rugi. Sedangkan jika menggunakan metode neto, perusahaan menganggap diskon penjualan yang dibatalkan sebagai pos pendapatan dan beban lainnya. Karena demikian, demi alasan kepraktisan, perusahaan jarang menggunakan metode neto karena memerlukan analisis dan pembukuan tambahan. Penilaian piutang. Pelaporan yang melibatkan penilaian piutang yaitu klasifikasi dan penilaian. Klasifikasi menentukan lamanya waktu setiap piutang yang beredar, sedangkan penilaian dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas. Piutang tidak tertagih. Perusahaan mencatat kerugian sebagai debit pada beban piutang tak tertagih. Risiko kerugian adalah hal yang normal, yang diperlukan dalam melakukan bisnis secara kredit. Adapun dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih yaitu membebankan kerugian kepada piutang tidak tertagih, melaporkan piutang sebesar jumlah brutonya, dan secara teoritis tidak dapat menyamakan biaya dengan pendapatan yang bersangkutan. Sedangkan metode penyisihan menjamin piutang pada laporan keuangan sebesar realisasi kasnya, tidak termasuk nilai jumlah yang tidak tertagih, dan IFRS menyatakan metode ini bersifat material. Bisa dilihat contoh mencatat piutang tidak tertagih pada metode penyisihan. Di soal ini, dia mencari jurnal penyesuaian. Maka, dengan penyelesaiannya, pada tanggal 31 Desember, manajer kredit memperkirakan bahwa 12.000 penjualan tersebut tidak akan tertagih. Maka, jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember, yaitu beban piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih sebesar Rp12.000. Persentase penjualan. Penjualan merupakan beban piutang tidak tertagih, penekanan pada hubungan laporan laba rugi. Sedangkan persentase piutang, yaitu piutang merupakan penyisian piutang tidak tertagih, penekanan pada hubungan laporan posisi keuangan. Pendekatan presentasi penjualan. Yang mendekati presentasi penjualan kredit yang tidak dapat ditagih, presentasi yang didasarkan pada masa lalu, dan diterapkan pada penjualan kredit atau penjualan kredit neto tahun berjalan, serta metode yang sering disebut sebagai pendekatan laporan laba rugi. Untuk pendekatan presentasi piutang, dikirakan nilai realisasi piutang, dan perusahaan dapat menerapkan metode satu tingkat komposit dan juga menetapkan daftar umum piutang. Perusahaan akan menilai piutang untuk menentukan penurunan piutang setiap periode pelaporan apakah penunjukan peristiwa kerugian ataupun tidak. Piutang dianggap mengalami penurunan nilai karena peristiwa kerugian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap taksiran arus kas yang akan diterima untuk masa yang akan datang. IASB mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang disignifikan untuk penurunan yang terpisah. Jika nilainya turun, maka perusahaan harus mengakui penurunan nilai itu. Yang kedua, setiap piutang yang turun nilainya disertakan aset kelompok dengan karakteristik risiko kredit yang tidak dinilai secara individual. Dan yang ketiga, setiap piutang harus dinilai secara kolektif, tidak dinilai secara individual. Adapun contoh kemungkinan peristiwa kerugian, yaitu tentang masalah keuangan dari pelanggan, pembayaran yang sering gagal, renegosiasi termin piutang, dan penurunan secara estimasi arus kas. Wesel tagih. Wesel tagih dilengkapi oleh surat perjanjian secara formal. Yang pertama, instrumen yang dapat dinegosiasikan, ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wesel kepada penerima. Wesel berbunga memiliki suku bunga yang dinyatakan, dan wesel tanpa bunga atau bunga yang termasuk dalam nominal. Pengakuan wesel tagih terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dicatat pada nilai nominal dan dikurangi penyisihan,
Sedangkan jangka panjang dicatat pada nilai sekarang dari kas yang diharapkan agar bisa ditagih. Isu khusus terkait piutang. Yang pertama, penggunaan nilai wajar. Piutang dicatat pada nilai wajar. Dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan sebagai bagian laba neto. Pengukuran nilai wajar untuk piutang sampai perusahaan yang tidak lagi memiliki piutang. Yang kedua, penghentian pengakuan piutang. Perusahaan dapat mentransfer, misalnya dengan cara menjual piutang ke perusahaan lain untuk mencari kas. Alasannya, sebagai kompetisi, sebagai menjual piutang karena kondisi keuangan yang sempit, penagihan atau pelunasan kerap memakan waktu dan biaya. Transfer dilakukan melalui pinjaman terjamin dan penjualan piutang. Penjualan piutang, faktor atau anjak, merupakan perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dan mengenakan sejumlah biaya. Penjualan tanpa jaminan, yaitu pembeli menanggung risiko penagihan. Pengalihan piutang atau mentransfer merupakan penjualan langsung piutang. Penjual mencatat kerugian atas penjualan. Penjualan menggunakan akun tagihan dari faktor atau piutang untuk menutupi diskon, retur, dan pengisian. Penjualan dengan jaminan, yaitu menjual menjamin pembayar ke pembeli. Transfer dianggap sebagai pinjaman, kadang juga disebut sebagai penjualan gagal. Penyajian dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasi piutang. Yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah tercatat berbagai kategori piutang. Artinya, memisahkan laporan dengan jumlah yang tercatat. Yang kedua, tunjukkan piutang sebagai aset lancar. Artinya, menunjukkan piutang sebagai aset lancar atau tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, menilai piutang yang mana turun atau diskusikan tentang penurunan yang ditentukan baik secara individual maupun kolektif. Yang keempat, nilai wajar piutang sedemikian rupa memungkinkan untuk dibandingkan dengan nilai yang tercatatnya. Yang kelima, ungkapkan informasi yang menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Yang keenam, tunjukkan piutang yang dijadikan jaminan, serta semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang-piutang. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya dari pemaparan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.